Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mila Savitri. Saya dari mahasiswa Ekonomi Syariah 6, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Bone. Untuk memenuhi tugas final mata kuliah Bahasa Indonesia, dalam video ini saya akan memaparkan materi tentang penataan kalimat dan perluasan kalimat. Namun sebelumnya saya akan menjelaskan apa sih itu kalimat dan apa sih itu tata kalimat. Jadi, kalimat adalah satuan bahasa berupa kata atau rangkaian kata yang berdiri sendiri dan menyatakan makna yang lengkap, serta satuan bahasa terkecil yang mengungkapkan pikiran secara utuh, baik secara lisan maupun secara tulisan. Adapun penataan kalimat yaitu kaidah penyusunan kata menjadi suatu kalimat yang baik dan benar serta mempunyai arti sekaligus memenuhi persyaratan kebaikan dan kebenaran kalimat. Suatu kalimat dapat dikatakan tersusun jika terdiri atas kata, frasa, dan klausa. Adapun bagian-bagian dari kalimat terdiri atas subjek, predikat, objek, pelengkap, dan keterangan. Jadi, subjek yaitu orang atau benda yang melakukan sesuatu tindakan. Adapun ciri-ciri dari subjek, yang pertama yaitu jawaban atas pertanyaan siapa dan apa. Yang kedua, biasanya disertai dengan kata ini, itu, yang tersebut sebagai pembatas antara subjek dan predikat. Yang ketiga yaitu tidak disertai dengan preposisi. Dan yang keempat yaitu subjek biasanya berawal di awal kalimat, yaitu perbuatan yang sedang dilakukan atau hal yang menerangkan perbuatan subjek. Adapun ciri-ciri predikat, yang pertama yaitu jawaban atas pertanyaan mengapa dan bagaimana. Yang kedua yaitu biasanya diawali huruf me. Yang ketiga yaitu dapat diingkarkan, dan yang keempat yaitu posisinya berada setelah subjek. Bagian yang ketiga yaitu objek. Objek adalah orang atau benda yang menerima suatu tindakan atau perbuatan subjek. Adapun ciri-ciri dari objek yaitu yang pertama langsung di belakang predikat. Yang kedua dapat menjadi subjek dan menjadi kalimat pasif. Yang ketiga tidak didahului oleh preposisi. Yang keempat adalah kategori kata benda atau frase kata benda. Yang kelima yaitu dapat digantinya. Yang keenam yaitu didahului kata bahwa. Yang ketujuh yaitu anak kalimat pengganti kata benda ditandai oleh kata bahwa dan anak objek dalam kalimat transitif. Dan yang kedelapan yaitu kebanyakan kata kerja berawalan ber dan ter tidak memerlukan objek atau transitif, adalah unsur yang melengkapi suatu predikat dan posisinya berada di belakang predikat. Adapun ciri-ciri dari predikat, yang pertama yaitu terletak di belakang predikat. Yang kedua yaitu tidak dapat dijadikan sebagai bentuk pasif atau hanya dalam kalimat aktif. Yang ketiga yaitu biasanya tidak didahului oleh preposisi. Yang terakhir adalah keterangan. Keterangan ini berfungsi sebagai penjelas kata atau kalimat yang lain. Dalam unsur keterangan ini bukan merupakan unsur yang utama, dan keterangan ini dapat berpindah-pindah dan biasanya didahului oleh preposisi. Adapun contoh kalimat yang terdiri atas subjek, predikat, objek, pelengkap, dan keterangan yaitu Mila menawarkan Yuli puding coklat pada jam istirahat. Mila sebagai subjek, menawarkan sebagai predikat, Yuli sebagai objek, puding coklat sebagai pelengkap, dan pada jam istirahat sebagai keterangan. Adapun macam-macam perluasan kalimat terdiri atas kalimat tunggal dan kalimat majemuk. Adapun perbedaan antara kalimat tunggal dan kalimat majemuk yaitu kalimat tunggal adalah kalimat yang terdiri dari satu klausa, sedangkan
Kalimat majemuk adalah kalimat yang berpola dua atau lebih. Kalimat majemuk ini terdiri atas induk kalimat dan anak kalimat. Kalimat majemuk terbagi menjadi 4. Yang pertama yaitu kalimat majemuk setara, yang kedua yaitu kalimat majemuk rapatan, yang ketiga yaitu kalimat majemuk bertingkat, dan yang keempat yaitu kalimat majemuk campuran. Sekian pemaparan materi dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.